Pemirsa, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banyumas Erna Husen memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di TK Pertiwi Desa Sidamulih, PAUD Lestari 2 Desa Banjar Parakan, dan TK Pertiwi Desa Tambak Negara. Ketiganya di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas Gemilang Kembaran. Pada kesempatan ini, Bunda PAUD mengingatkan kepada Kepala TK dan Kepala Pos PAUD untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini Kabupaten Banyumas sudah level 2. Kita tidak boleh lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, Bunda PAUD Erna Husen melihat proses bermain dan belajar dari anak-anak usia dini di ketiga sekolah. Erna Husen juga menegaskan agar pendidikan karakter menjadi hal yang diprioritaskan dalam PAUD, bukan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kepala Dinas Pendidikan Irawati mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Pasal 69 Ayat 5 disebutkan bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 SD atau MI bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bentuk tes lain. Kemudian dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tercantum bahwa persyaratan usia merupakan satu-satunya syarat calon peserta didik kelas 1 SD, yaitu berusia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 tahun berjalan. Terkait pembukaan pertemuan tatap muka PAUD, Irawati menyampaikan secara bertahap dilakukan. Tahap pertama 54 tahap, kedua 54, dan sekarang sudah masuk tahap ketiga yang juga 54 lembaga. Setiap minggu ke depan rencananya akan dibuka 54 lembaga PAUD yang melakukan PTM hingga seluruh PAUD bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Di Banyumas sendiri ada 1.163 PAUD yang sudah sinkron dengan Dapodik, yaitu TK ada sebanyak 624, kelompok bermain 339, tempat penitipan anak 13, dan satuan PAUD sejenis Pos PAUD 187. Usai pantauan, Bunda PAUD Erna Husen menilai secara umum TK dan PAUD yang dikunjungi sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menyiapkan kebutuhan seperti tempat cuci tangan, menyiapkan tempat sampah, memakai masker, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, Bunda PAUD didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama jajaran Kepala BPBD dan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan menyerahkan bantuan berupa susu dan telur rebus dari Dinkanak, bantuan masker dan hand sanitizer dari BPBD, serta bantuan alat bermain edukatif dari BRI Purwokerto. Ini kita kan monef dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah juga ada pemberian makanan tambahan dari Dinkanak, kemudian bantuan masker, hand sanitizer, dan lainnya dari BPBD, kemudian Dinas Pendidikan juga ada APE dan lain sebagainya, sehingga kita sekaligus monef, sekaligus melihat di lapangan, sekaligus silaturahmi. Alhamdulillah mereka rata-rata sudah protokol kesehatan dengan baik. Ini tentunya kita juga pembinaan karena tidak ingin kita ada klaster-klaster anak-anak nanti sampai kena COVID lagi, tutup lagi, dan lain sebagainya. Untuk hati-hati dan waspada, intinya seperti itu. Dan makanan tambahan bergizi tetap harus diberikan, dan membawa minum sendiri, tidak tukar masker antara anak-anak dengan anak yang lain gitu. Tetap prokes. Intinya sih itu. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.